Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Rahmawati dengan NIM 213131001 dari kelas PAUD 6A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Anak dengan Gangguan Komunikasi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi di dalamnya terdapat masalah kekurangan bahasa, kemampuan berbicara, dan kemampuan komunikasi. Kemampuan berbicara adalah produksi, ekspresi dan suara, dan termasuk di dalamnya artikulasi individu, kelancaran berbicara, suara dan kualitas resonansi atau gema. Kemampuan bahasa termasuk di dalamnya mengenal bentuk, fungsi, dan penggunaan sistem kebiasaan simbol, antara lain penyampaian kata atau perisyaratan bahasa. Baik, di sini selain pengertian gangguan komunikasi pada anak, ada juga beberapa gangguan komunikasi yang dibagi menjadi 5. Baik, yang pertama yaitu gangguan bahasa. Gangguan bahasa sendiri mempunyai kriteria diagnostiknya. Yang A, kesulitan yang menetap dalam kemahiran dan cara penggunaan bahasa yang meliputi berbicara, menulis, pengisyaratan kata, atau bahasa sendiri. Karena adanya kekurangan dalam pemahaman atau produksi bahasa yang di dalamnya termasuk yang pertama, mengurangi kata atau pengetahuan penggunaan katanya. Yang kedua, keterbatasan struktur kalimat, kemampuan untuk menggunakan kata dan kata akhiran bersama dengan bentuk kalimat dasar dalam aturan grammar dan morfologi. Yang B, kemampuan bahasa pada hakikatnya dan perhitungannya di bawah ekspektasi pada usia, hasil dalam keterbatasan fungsi dalam komunikasi efektif, partisipasi sosial, pencapaian akademik, atau performance pekerjaan secara individual atau dalam gabungan lainnya. Yang C, permulaan simptom pada periode perkembangan awal. Yang D, kesulitan tidak diakibatkan pendengaran atau kekurangan pada sensori lainnya, disfungsi motor, atau kondisi media atau neurologis lain, dan tidak lebih baik dijelaskan dengan ketidakmampuan intelektual atau gangguan perkembangan intelektual atau keterlambatan perkembangan secara global. Yang kedua yaitu gangguan berbicara. Kriteria diagnosis gangguan berbicara yaitu A, kesulitan menetap terus-menerus dengan produksi suara dalam pengucapan yang mengganggu dalam kemampuan berbicara secara jelas atau mencegah komunikasi verbal dari pesan-pesan. Yang B, gangguan disebabkan keterbatasan dalam komunikasi efektif yang mengganggu dalam partisipasi sosialisasi, pencapaian akademik, atau performa pekerjaan secara individu atau bersama lingkungannya. Yang C, permulaan gejala pada periode perkembangan awal. Baik, yang ketiga yaitu ada gangguan kelancaran bahasa sebelum usia perkembangan anak neurodevelopmental
disorder atau gagap. Gangguan pada kelancaran bahasa yang normal dan pola kebiasaan dalam kemampuan bicara yang tidak tepat pada usia individu dan keterampilan bahasa terus-menerus sepanjang waktu dan berkarakteristik terjadi kerap kali dan muncul ditandai oleh suatu atau lebih pada hal-hal berikut. Yang pertama, pengulangan suara atau suku kata. Yang kedua, perpanjangan suara dari konsonan atau sama baiknya pada vokal. Yang ketiga, kata tidak sempurna. Yang keempat, audible of silent blocking atau ada atau tidak adanya pause dalam berbicara, pemakaian kata-kata yang terlampau banyak dan tidak perlu penggantian kata untuk menghindar. Yang keempat, gangguan komunikasi sosial. A. Kesulitan yang menetap dalam penggunaan komunikasi verbal atau nonverbal secara sosial. Yang B. Kesulitan terjadi karena keterbatasan fungsi dalam komunikasi efektif, partisipasi sosial, relasi sosial, pencapaian akademik, atau juga dalam pekerjaan individu atau individu kaitannya dengan lingkungan. Yang C. Pemulaan simptom terjadi pada periode perkembangan awal, tetapi kekurangan tidak akan terlihat sampai komunikasi sosial kebutuhan melampaui batas kapasitasnya. Yang terakhir atau yang kelima yaitu ada gangguan komunikasi tidak tergolongkan. Kategori ini diterapkan pada penyajian dalam karakteristik simptom gangguan komunikasi yang disebabkan masalah klinis yang secara signifikan, menyusahkan atau kelemahan dalam sosial, pekerjaan, atau area lainnya. Yang penting pada fungsi yang menonjol tetapi tidak ditemukan secara penuh pada kriteria gangguan komunikasi atau gangguan lainnya dalam gangguan neurodevelopmental diagnostik. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.